Bang Alip, Ya, siap. silakan. Halo, Tolong. dari pihak Kristen bisa nambahkan tidak? Boleh nanti silakan. Boleh. Tapi ini sudah waktunya menjawab dari pihak Muslim. Nanti kalau untuk pihak Kristen, silakan mau berapa orang ikut menanggapi, nggak masalah Pak. Yang penting 10 menit waktunya itu jangan lewat ya, masing-masing pihak. Oh, jadi sekarang ini apa nih? Pihak Muslim? Pihak Muslim menjawab dulu. Ya. Silakan. Oh ya, silakan. Sabar ya. Oke, begini pertanyaannya sudah paham Bang Alip ya. Ada 2 yang ditanyakan tadi ini mengenai masih tetap fokus di Gua Hiret yang sudah berkali-kali Bang Alip juga jelaskan. Mengenai benarkah itu yang datang kepada Muhammad selama di pewahyuan itu adalah malaikat. Jangan-jangan dia hanyalah iblis karena ada hadis yang mengatakan lonceng itu adalah seruling iblis. Silakan Bang Alip, tolong bantu jelaskan dulu. Oke, terima kasih. Ini baru azan juga di sini jadinya. Oh iya, azan juga ya. Oke, semoga diampuni. Iya, semoga diampuni. Aduh. Baik, karena semoga ya. Begini dulu ya. Tadi masih kan Pak tunggu dulu, Bang siapa Alip. tadi Ini- yang Oh, ya, bertanya. silakan. Tutup pintu kamar dulu biar kedengaran suara azan ini. Kedengaran suara azannya Bang Alip. Gak enak juga kita dengarnya kalau Bang Alip ngomong baru ada orang azan. Mendingan Bang Alip nggak usah bicara dulu lah. Iya, makanya Ya, saya di mute mana dulu dia- aja ya. Ya, itu Sebentar. aja. Mungkin 5 menit, nggak nyampe 5 menit. Saya nangkep pertanyaannya kok. Nanti saya Iya. Oke, silakan dulu dari pihak Muslim yang daerah tidak azan seperti Kalimantan. Kalau Kalimantan kan sudah lepas waktu asar ini. Ini belum masjid yang samping rumah, nanti punya jadi makin keras ini bentar lagi. Silakan dari pihak Muslim dulu. Siapa yang mau Jadi saya sudah menangkap sekali pertanyaannya Bang. Siapa tadi bagus pertanyaannya Pak Bius ini kan dengan dalil-dalilnya yang ada lonceng itu. Saya terima kasih juga itu saya juga baru membaca itu kan. Izin Ya, juga Silakan moderator Pak Tor. Silakan. menyampaikan juga untuk rekan-rekan yang lain, baik pihak dari Kristen maupun Islam yang baru masuk atau bergabung, mohon diikuti dulu temanya apa, Ya, betul, baru betul. masuk nanti. Jadi biar nggak kredit. Jadi begitu aja Pak Moderator. Terima kasih. Ya. Makasih masukannya. Ya, sambil menunggu Bang Alip dulu selesai ini karena memang kami di Islam itu Pak, mohon maaf kalau ada suara azan kita dianjurkan untuk tidak bersuara dan kita pun tidak enak dengarnya tadi suaranya Pak Alip. Nggak enak kita dengarnya ada 2 suara. Kalau kita tidak fokus nantinya. Bang Tristan ini sholat dulu sebentar ya. Ya. Biar bebas. Bang Toto Arianto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya. Silakan dulu speak up. Ini mungkin tadi ada menyimak sebentar ya, sedikit sudah ada menyimak pembicaraan kita dengan Pak Dr. Bius ini dengan pihak narasumber Kristen. Jadi kita di sini kan diskusi santai Pak ya, perlu sebagai ini juga supaya saya moderator mengingatkan kepada kedua belah pihak, Muslim dan Kristen siapapun di sini, dan kepada netizen juga, bahkan jangankan yang berbicara di live chat pun kalau ada kita lihat ada yang kurang enak sanggahannya kita akan versi tindakan. Jadi diskusi santai dan santun tanpa ada hujatan, dilarang menghujat sesembahan masing-masing. Nah, kalau boleh jangan juga menghina pribadi masing-masing karena kan kita tidak ada alasan untuk saling bermusuhan, kita belum saling kenal, tidak ada alasan bagi kita untuk saling membenci. Hanya kita boleh berargumen apa yang kita yakini dan apa yang tertulis dalam kitab masing-masing. Itu bukanlah masalah untuk diperdebatkan, tapi bukanlah suatu hal untuk dipaksakan diterima. Silakan Bang Toto, mungkin ada yang mau menyampaikan dulu sambil kita menunggu Bang Alip. Ada masukan-masukan atau mau sedikit bicara tentang Jibril, silakan. Ya, mungkin saya tidak akan bicara tentang tema dulu ya karena baru nyimak ini. Jadi saya mungkin lebih ini kasih masukan buat para teman-teman yang saat ini berdiskusi karena mungkin diskusi kita ini disiarkan secara live juga ya. Jadi untuk mengedukasi viewer kita yang ada di bawah sana. Jadi jangan jadikan diskusi yang santai ini sebagai sesuatu yang panas. Mari kita hangatkan dengan tentunya ada materi-materi yang nanti disampaikan ini bisa mengedukasi, bukan malah memancing ini ya yang di bawah. Jadi itu sampaikan, kalaupun ada sanggahan-sanggahan, sampaikan sanggahan secara
secara dalil atau secara data, secara ini. Tidak perlu kita memaksakan kita harus ini. Yang penting kita menyampaikan dari sudut pandang kita masing-masing ya. Dalam hal ini dari sudut keislaman ataupun ke Kristenan. Nah, dari seperti itu saja yang didiskusikan. Karena nantinya akan apa yang kita hadirkan ini akan menjadi suatu tayangan yang berbobot. Ya. Agar nantinya yang kita kawan-kawan Muslim di bawah yang menyaksikan ini juga teredukasi, dan kawan-kawan yang Kristen juga yang mungkin kebetulan saat ini juga ikut menyaksikan, jadi juga sama-sama teredukasi. Mungkin sementara itu saja, Bang. Oh ya, terima kasih masukannya Bang Toto. Oh ya, kepada saudara Kristen, Pak Dr. Bius, kalau ada channelnya silakan dichatkan, ditulis di chat, kita promosikan di sini. Kalau memang di-live-kan di channelnya atau disajikan di channel YouTube-nya, silakan Pak Tor, Pak Fernando Syar, siapapun yang ada di sini, silakan aja ditampilkan di chat. Nanti saya akan sebutkan biar kita nggak ada semua persiapan subscribe tadi untuk live, jadi teman-teman mungkin yang ingin juga datang ke Ya, nggak apa-apa. tempat di rumah Apologet Kristen ya. Oh, rumah apologet ya. Nggak apa-apa kalau mau di-live-kan di situ, Ya. kapan-kapan, nggak masalah, Pak. Ya. Nah, kan kita akan tujuannya untuk supaya makin banyak yang menyimak. Oh ya, sekedar informasi juga saya sampaikan bahwa diskusi kita ini di-live-kan di beberapa channel YouTube di mana siarnya media dakwah Muslim, terutama terus di Uco Tebas, kepada dua sisi channel di apalagi UA Empire, terus moderator TV, saluran online, semua disiarkan secara live. Jadi silakan di-subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, kita sambil menunggu Bang Alif ya. Saya ulangi lagi. Bentangan saya kok hilang ini, Pak? Kok nggak nampak ya? Apa yang hilang, Pak? Bentangan tadi, yang bentangan layar tadi kok hilang? Oh, nanti bisa dibentangkan lagi, Pak. Silakan lagi. Di share screen, nggak masalah. Oke. Thank you. Bentar ya. Ya, kita intinya diskusi santai, mendidik dan menghibur. Semoga kita mendapat pengetahuan. Kalau dalam Islam ini menjadi suatu ibadah. Bang Alif mungkin sudah. Oh ya, tadi di Apologet Kristen ya. Silakan kalau ada teman-teman di sini, silakan dikunjungi juga channelnya Apologet Kristen. Mungkin besok-besok Pak Dr. Bius masuk di sini, dia akan live-kan juga di channel dia. Silakan di-subscribe juga pada semua netizen. Mudah-mudahan masing-masing channel penontonnya makin banyak dari hari ke hari. Subscribernya juga bertambah karena gratis saja kok. Nah. Kidemang, monitor Kidemang. Oke. Oke ya, terima kasih. Silakan Dr. Bius menyimak ya, dan semua narasumber, semua teman-teman Kristen silakan disimak. Adapun nanti di sesi kesempatan Kristen bicara, silakan boleh berapapun Kristen bicara, namun waktunya 10 menit. Silakan Bang Alif untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau sudah sangat menangkap pertanyaannya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya tadi kan meragukan ya, apakah yang datang kepada Nabi Muhammad di Gua Hira itu Jibril, pilihannya kan Jibril atau Iblis, kan gitu ya? Ya. Oke. Jibril atau Iblis. Baik, pertanyaan itu kita bisa uraikan kalau sama-sama kita menggunakan logika yang cerdas. Ya, karena begini, Silakan Bang Alif. mari kita buktikan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad itu, ya, wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad itu apakah mengandung ajaran yang mengajak kepada kebaikan? Al-Quran banyak menceritakan tentang iblis itu siapa. Ya, iblis adalah makhluk yang dikatakan menolak kebaikan dan yang sombong, dan termasuk yang hina, yang dihinakan. Di Al-Baqarah dikatakan sebagai makhluk yang sombong, di Al-A'raf dikatakan yang hina, ya, dan yang menolak kebenaran, pembangkang. Nah, sementara Al-Quran ini yang jadi wahyu itu, yang diterima oleh Nabi Muhammad, apakah itu kabarnya? Saya coba ikuti premisnya dulu ya, atau pertanyaannya dulu ya. Kalau dari iblis, tidak mungkin iblis menjelekkan diri-dirinya. Wahyu yang dikatakan di situ justru yang pertama diterima, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Bukan mengajak
menyeru siapa? Iblis. Siapa Tuhanmu? Yang menciptakanmu dari segumpal daging. Kalimatnya kan. Iblis nggak mungkin membicarakan seperti itu. Oke, itu wahyu yang pertama. Lalu kedua kita buktikan kan, dari wahyu yang diterimanya itu. Ada nggak ajaran-ajaran kebaikan di sana? Ada. Mana itu? Tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan membunuh satu orang. Ketika kamu membunuh satu orang, sama aja kamu membunuh manusia seluruhnya. Kalau kita menggunakan logika cerdas, apa iblis yang berbicara seperti ini? Kan gitu, itu yang pertama kan. Apakah iblis yang bicara seperti ini? Lalu perintah tentang menyembah Tuhan yang esa, satu. Tidak boleh menyekutukannya. Mengingatkan siapa yang mengikuti Nabi Isa ketika dia mengatakan, ya, Nabi Isa itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Dia mengingatkan bahwa Tuhan itu tetap satu. Nabi Isa diciptakan dari firman-Nya, gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita bisa buktikan. Kita bisa buktikan loh bukti dari ini, gitu kan. Iblis itu menyesatkan manusia. Pasukannya setan. Sementara firman Allah menyelamatkan manusia dari kesesatan iblis. Al-Quran menceritakan iblis justru apa? Minta ditangguhkan usianya sampai kiamat. Ini nggak mungkin iblis yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Ya kita gunakan nalar yang cerdas. Banyak kok ayat-ayatnya. Ayat Al-Quran apa dikatakan? Wala tatabi'u khutuwati syaiton. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Kan? Kamu menyembah kepada Allah saja, jauhi tauhid, jauhi langkah-langkah setan. Nah ini ayatnya tegas. Jadi nggak ada urusan. Kalau kita berpikir cerdas, kenapa meragukan informasi dari Sang Maha Benar? Siapa Jibril itu? Tentu Jibril yang memang ditugaskan menyampaikan wahyu dari Allah, Al-Quran, kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana juga malaikat Jibril mendampingi Nabi Isa ketika Nabi Isa melakukan mukjizat. Di situ dijelaskan iblis yang dikutuk, iblis yang tersesat. Kalau ada ajaran di situ tidak menyeru kepada kebaikan, ya oke lah. Ya. Atau ini di profil saya aja. Kalau Allah mengatakan masalah hidayah itu urusan Allah, Nabi Muhammad itu penyampai risalah, yaitu kita bisa menjawabnya di situ ya. Bagaimana membuktikan supaya wahyu. Terjawab semua, saya rasa itu tadi pertama sudah terjawab secara logika. Sekarang tolong tampilkan screen-nya tadi itu Pak, soal lonceng-lonceng itu biar dijawab juga sekalian. Pak Anu, nanti sebentar baru kita beralih. Yaitu, di sini kan pendalam pertanyaannya Pak Dr. Dius ini, yang dia mengatakan, seperti ada di layar ini, lonceng adalah seruling setan. Sedangkan di hadis yang lain bahwa Rasulullah itu menerima wahyu dalam bentuk lonceng. Mungkin begitu. Ya, coba diterangkan ini Bang Alif, ini perlu dijelaskan ini. Oke, terima kasih. Biar silakan, ada 3 pertanyaan. Kedua ini dulu ya. Mengenai jawaban tadi, kita menggunakan makanya disuruh berpikir. Oke ya. Ingat tadi mengenai masalah meragukan kebenaran, di situ Al-Quran mengajak narasikan suruh berpikir, dan berpikir. Menggunakan akal sehat. Lalu bagaimana? Itu kan jelas. Wahyu pertama adalah di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad menyendiri. Ya. Wahyu itu datang sesuai asbabun nuzul atau sesuai dengan kondisi keadaan, bagaimana bentuknya kan. Nah, jangan samakan Pak, seperti suara lonceng dan lonceng dengan bel yang orang memainkannya, mungkin mohon maaf di sebelah gitu ya. Nabi Muhammad mendengar wahyu itu seperti suara gemercing lonceng. Dia aja yang mendengar gitu. Dia mendengar wahyu itu, dia mendengar bahwa itulah yang dia rasakan berat. Nah, lagi-lagi kita buktikan, wahyu itu isinya apa? Apakah tentang kebaikan atau tentang keburukan? Kita kembalikan Pak, di mana ayat Al-Quran yang menarasikan setan itu mengajak kepada kebaikan? Nggak ada. Setan itu saya potong dulu, Pak, yang dikutuk. Artinya di sini ya seperti, terima kasih Pak Bius sudah membuka dulu di layar ini. Di sini tertulis seperti suara gemericing lonceng, bukan berarti itu adalah suara lonceng, atau bukan berarti itu adalah lonceng. Mungkin begitu Bang Alif ya. Ya. Ya, yang ketiga silakan searching dulu dari Al-Quran Bang Bius, Dr. Bius. Ada perbedaan katanya karena kan tadi narasi Bang Amir dan memang kita dalam Islam itu meyakini bahwa Al-Quran itu terjaga
terjaga keasliannya dari sejak pertama diturunkan sampai akhir zaman nanti. Nah, di sini kan dia menampilkan ini Bang Dr. Bius, ada di layar. Di surah berapa ini tertulis surah apa ini? Ali Imran ya. Ayat Ali Imran ayat 133. Ya oke. Bang Awi, Di sini ada penunggang kuda. Kuasa. Ya, wasari'u dan sari'u ya. Kalau mau membahas tentang Al-Quran versi Wars dan versi Hafs ya, dia kan masalah tekstual itu penulisan ya. Penulisan Al-Quran versi Hafs ya, antara Masyrik dan Maghrib, antara Arab Timur dan Arab Barat gitulah kurang lebihnya. Itu masalah dialog. Kalau mau membahas masalah ini, kalau kita sama-sama sudah memahami tentang apa itu sab'atul ahruf, apa itu qiraah sab'ah, ya kita bisa lanjut. Kalau cuman bertanya begini, kita nggak bisa panjang juga ngomongnya. Ya, saya jelaskan pun bingung juga. Karena berarti, ada yang namanya sab'atul ahruf. Bisa dibantah nggak ini pernyataan dari Bapak tadi? Yang menyatakan bahwa ayat-ayat di Al-Quran itu yang baik-baik semua. Begini Pak, ya. Sebentar, saya Pak. jelaskan dulu, kasih pemahaman sepintasnya dulu sama Bapak kan. Pewahyuan Al-Quran bukan metode tulisan, itu pertama. Oke, kita sepakati dulu ya. Adalah sistem oral, yaitu hafalan, zikir, hafalan. Nah, definisi, dalam sebentar Pak. Definisi Al-Quran apa sih sebenarnya Pak, menurut Bapak? Bapak kalau mau ini ikutin dulu aja penjelasan saya biar saya nggak lari sana sini. Oke? Ya. Pewahyuan Al-Quran melalui ingatan, hafalan, ucapan, bukan penulisan. Itu dulu. Nah, dalam hafalan ini ya, di bangsa Arab itu ada beberapa dialek pengucapan. Nah, dalam dialek pengucapan ini dalam ada namanya sab'atul ahruf namanya. Ya. 7 cara membaca Al-Qur'an. Nah, ada memang yang berbeda. Tapi ke-7 cara membaca Al-Qur'an ini tidak keluar dari kaidah membaca Al-Qur'an. Justru itu bagian dari kesempurnaannya Al-Qur'an turun, ya. Kesempurnaan Al-Qur'an turun, bagaimana Al-Qur'an itu bisa dipahami oleh kalangan ya yang berbahasa Arab, antara kalangan Madinah, kalangan Irak, dan kalangan negara bagian Arab bagian lainnya gitu, yang menggunakan bahasa Arab. Nah, dalam sab'atul ahruf itu ya memang ada beberapa yang beda, tapi bukan berarti yang berbeda itu dia berubah-berubah. Ya. Bedanya itu bukan berarti dia berubah-berubah. Ke-7 perbedaan ini sudah disepakati oleh Jibril. Ingat poinnya adalah tidak keluar dari makna yang terkandung di ayat itu. Poinnya di situ. Ya kalau Bapak nyontoin satu ayat ini, saya malah ada 7 gitu. Masuk di dalam karena akan panjang.